Jadi kita berupaya bagaimana membuat suatu pola pengajaran yang bisa diterima di semua kalangan di Pesawaran. Ya. Anak-anak yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, itu kita giring ke sekolah non formal. Kalau untuk capaian vaksin nih Pak ya, Iya. dari Kabupaten Pesawaran sendiri di tingkat sekolah SD dan SMP sudah sejauh mana nih? Ada kondisi khusus. Ini di daerah beberapa daerah lah saya temui case-nya, ada orang tua yang masih melarang anaknya untuk vaksin. Ada juga di beberapa tempat ketika dimulai tatap muka itu presentasi kehadiran sedikit. Oke. Bagaimana dengan di Pesawaran Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Dan kali ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Bapak Anca Marta Utama SSTP MMMP. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Novi. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah, harus sehat. Harus selalu sehat ya Pak? Sehat. Salam sehat, harus selalu sehat. Pak, di Pesawaran itu sudah mulai tatap muka ya Pak ya? Sudah. Sejak kapan? Jadi pertanggal 8 Maret kita sudah tatap muka 100% tapi terbatas. Oke, kalau kita flashback dulu ke awal-awal pandemi, ada itu bagaimana kericuhan ketika harus menghentikan anak-anak sekolah harus online dan lain-lain, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pak? Jadi, kebijakannya? Waktu kita daring, memang kendala tersendiri bagi kita. Yang pasti sambungan komunikasi internet. Betul, itu yang harus dimiliki ya. Betul. Belum lagi dari sisi orang tua yang belum semuanya mampu menyediakan fasilitas untuk anak-anak. Terlebih lagi gangguan cuaca. Jadi cuaca, kondisi geografis, ketersediaan cakupan internet di Pesawaran. Betul. Itu menjadi kendala. Iya. Apa yang paling sulit pada saat itu mengatasinya? Jadi pasti mungkin banyak komplain dari orang tua yang mereka tidak punya ponsel pintar, apalagi jaringan internet, atau mungkin orang tua yang tidak cukup kemampuan untuk ngajarin anaknya gitu. Gimana Pak? Bisa diceritakan nggak? Kalau komplain tuh hampir semua orang tua merasakan hal yang sama. Kalau kita di Kota Bandar Lampung mungkin masalahnya cukup sedikit, tapi kan ketika di Pesawaran yang mayoritas pekerjaan orang tuanya petani, jadi keterlibatan orang tua untuk membimbing anaknya di rumah itu mungkin lebih sedikit dibanding di Bandar Lampung. Jadi kita berupaya bagaimana membuat suatu pola pengajaran yang bisa diterima di semua kalangan di Pesawaran. Jadi pemantauan hasil pembelajarannya juga kita buat sistematikanya biar hasil daringnya tetap bisa dipantau. Mungkin polanya bisa Bapak jelaskan seperti apa Pak, pola pembelajarannya pada saat itu? Ya, ketika pemerintah mengeluarkan aturan kita harus daring, kita langsung menggunakan kurikulum darurat untuk diterapkan di satuan pendidikan. Jadi kurikulum ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana tinggal kita menyikapi di lapangan untuk menerapkan kurikulum itu biar bisa diterima oleh semua siswa. Ini kurikulum darurat hanya di Pesawaran saja atau seluruh? Di seluruh Indonesia. Seluruh, jadi seluruh ya. Jadi berlaku di seluruh daerah. Iya. Bisa kasih gambaran nggak kira-kira konsepnya seperti apa? Bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya?
Jadi kurikulum Darurat. sebelumnya itu kan dikombinasikan dengan Kombinasikan. best practice. Oke. Kalau yang sekarang kita kan murni untuk keilmuan. Pak, kalau untuk pemberlakuan kurikulum darurat ini, seperti apa si para tenaga pendidik ini diberikan pemahaman kepada mereka supaya cara menyampaikannya pun si anak-anak ini bisa lebih cepat mengerti. Kadang-kadang kalau kita via Zoom itu Ya. kan delay ya. Betul. Nah, tambah lagi kalau jaringan internet memang putus-putus itu akan menyulitkan bagi para siswa. Seperti apa tuh, Pak? Jadi memang betul kendala utama ya kendala jaringan Iya. dan fasilitas yang dimiliki murid. Mm. Jadi penyampaian kita kepada tenaga pendidik ini kan strategi seorang kepala sekolah. Dalam hal ini kan penekanan kami kepada kepala sekolah. Dituntut ya? Ya, jadi bagaimana menyikapi kondisi masing-masing di tempat dia bertugas, Ya. menyesuaikan. Oke. Jadi ketika memang sekolah itu berada di daerah yang jaringan internetnya bagus itu tidak ada jadi masalah. Iya, betul. Ya, tapi ketika di pegunungan ataupun di kepulauan, nah ini jadi masalah sendiri bagi si kepala sekolah. Jadi dia bisa menerapkan sebenarnya dulu kita triknya tidak semuanya online secara internet. Saya menggunakan fasilitas internet. Oke, jadi Tapi gimana? kita juga di tempat-tempat seperti Legundi dan Pahawang itu kan khusus. Iya. Ketika di lockdown 100%, akses keluar masuk tidak ada. Oke. Justru mereka lebih secure di situ. Oke, jadi mereka bisa tatap muka Jadi sebetulnya. mereka bisa menggunakan karena dulu di kelas itu interaksi murid itu dekat, kita bisa di lapangan, Oke. di bawah pohon gitu. Jadi masing-masing wilayah beda cara Beda, penerapannya ya. karena Legundi itu betul-betul secure, Iya. tidak ada keluar masuk. Kalau keluar pun siapa ketahuan orangnya, masuk pun siapa orangnya itu bisa diketahui. Malah lebih aman di situ. Betul, jadi gampang dideteksi justru Iya, ya. Oke, gitu. baik. Pak, terus gini, ada berapa banyak ini Pak wilayah-wilayah yang masih blind spot di situ Pak? Banyak nggak? Lumayan. Tapi Berapa sudah persen lebih dari kira-kira? 50% kita tercakup internet. Internet. Terus ada nggak kebijakan dari pemerintah daerah sendiri membantu untuk jaringan internet kepada para siswa pada saat masih online saat itu? Kita sudah bekerja sama dengan beberapa provider. Jadi wilayah yang memang belum terjangkau dengan internet, kita coba sediakan ke sekolahnya. Oh gitu. Tapi memang betul penggunaannya itu sangat terbatas karena kan provider yang bisa masuk ke desa ataupun ke kepulauan itu nggak banyak. Iya. Paling kita sediakan yang penting anak-anak bisa mengakses akunnya lah untuk bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Setidaknya ada tugas mereka tahu lah gitu. Tahu sudah masuk ke kan mereka menggunakan akun belajar. Ya, Jadi betul. sudah masuk ke akunnya mereka bisa buka. Iya. Bisa buka di rumah ataupun di Ya. tempat lain. Jadi gitu. nggak harus saat itu juga diselesaikan Nggak, ya. ya, Oke. betul. Kalau butuh kecepatan waktu, wah kalah nih yang blind mungkin spot kita ya. bisa rata untuk Oke. semua wilayah. Untuk ujian pun seperti itu Iya. konsepnya. Iya. Oh begitu, baik. Terus gini Pak, ini ada berapa banyak ya jumlah SD dan SMP di Pesawaran? Total Baik negeri sekitar 397 sekolah. Untuk SD dan SMP negeri dan swasta. Oke, tapi lebih banyak SD mungkin. Ya, SMP iya. kita enggak banyak, sekitar 60-an ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan juga kecamatan mana sih Pak yang paling jauh gitu Oh, jangkauannya? itu Marga Punduh dan Punduh Pidada. Marga Punduh dan Punduh Iya, Pidada. di situ ada kepulauan Pulau Legundi dan Pulau Pahawang yang ada sekolahnya. Oke. Di luar pulau itu tidak ada. Itu mendapat perhatian khusus nggak kira-kira dari pihak dinas pendidikan sendiri? Iya. Bagaimana mereka bisa menyerap pelajaran selama masa pandemi atau gimana tuh? Oh iya, jadi gini, untuk masyarakat kepulauan, jadi mereka tidak terpaku sekolah pemerintah saja. Dalam artian gini, sekolah resmi. Iya. Jadi mereka juga kita bantu dengan sanggar kegiatan belajar. Karena anak-anak itu tidak semuanya sekolah formal. Oh, sekolah gitu. formal ya. Oke. Jadi anak-anak yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, itu kita giring ke sekolah non formal. Ada sanggar kegiatan belajar atau kerja paket A dan B gitu. Mereka kita tetap dorong untuk tetap bisa menerima pendidikan. Oke, baik. Kalau untuk capaian vaksin nih Pak ya. Iya.
Dari Kabupaten Pesawaran sendiri di tingkat sekolah SD dan SMP sudah sejauh mana nih? Baik 1 dan 2. Untuk tenaga pendidik, kita sudah hampir selesai. Untuk tenaga pendidik Iya, ya? jadi Sampai di booster. booster, Iya, oke. bukan hanya vaksin 1 dan 2 aja, tapi sudah booster. Untuk tenaga pendidik Iya, tapi untuk vaksin siswa, itu vaksin pertama kita udah di atas 90%. Pertama. Berarti belum selesai juga sebetulnya ya? Belum. Masih tersisa. Jadi ada, apa itu kendalanya, Pak? Ada kondisi khusus. Ini di daerah beberapa daerah lah saya temui case-nya, ada orang tua yang masih nggak mau melarang anaknya untuk vaksin. Berarti si orang tua pun nggak vaksin tuh satu keluarga Iya, itu ya? benar. Okay. Jadi yang kita fungsikan guru kelasnya, karena yang mengenal orang tua murid kan guru kelas. Bagaimana pendekatan guru kepada orang tua, mengajarkan pentingnya vaksin, dan vaksin itu apa harus tahu gitu. Karena basically kan orang tua itu terpengaruh dengan lingkungan. Dibawa ke rumah, jadi seisi rumah ke bawah-bawah semua. Itu masih ada yang seperti itu ya? Masih ada. Okay. Sampai sekarang masih terus dikejar, masih pendekatan terus dilakukan. Kita kan nggak melalui dinas kesehatan saja. Kita ada TNI Polri, ada vaksin melalui partai politik. Jadi setiap gerai yang buka itu kita dorong. Kita komunikasi, ada grup sendiri. Ketika ada gerai dibuka di tempat itu, semua yang belum vaksin kita dorong. Tidak hanya mengandalkan dari dinas kesehatan, jadi semua sektor. Kalau untuk vaksin kedua, Pak, udah berapa persen? Kalau vaksin kedua masih kita kejar karena 50% sudah tapi ya? Iya, target kami sebelum Lebaran ini harus sudah tercapai target pemerintah itu. Karena kan situasi Idul Fitri ini kan cukup rawan. Kita sudah mempersiapkan bagaimana anak-anak biar lebih safe. Iya, imunnya sudah siap gitu ya. Apa yang dilakukan ini Pak untuk mengejar sampai Idul Fitri ini? Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, terus dibantu Polres, dibantu TNI, selalu mencari di mana yang belum vaksin. Kita udah door to door. Jadi tidak kepala desa membantu dengan masyarakatnya, kami menyisir dengan vaskes yang ada. Nah ini kan tadi Bapak sampaikan di awal obrolan kita bahwa per tanggal berapa tadi? 8 Maret. Artinya sudah hampir 1 bulan Pak ya. Apa yang beda Pak dari anak-anak itu? Apakah mereka sudah kelamaan online jadi males belajar tatap muka? Terus tingkat pemahaman mereka terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh para guru itu kira-kira gimana penerimaannya? Jadi ini kita baru melalui ujian tengah semester. Ya, jadi mungkin ini gambaran hasil daring yang selama ini kita pakai. Ya, ini hasilnya nih. Ya, ini gambarannya nih. Hasilnya bagaimana? Karena kan UTS ini kita sudah tatap muka. Soalnya juga disesuaikan dengan standar pemerintah. Jadi memang kita cukup deg-degan nih mau kita evaluasi hasilnya nih. Jadi hasil capaian daring selama ini tergambar di UTS. Iya, betul. Kemudian memang betul karena kelamaan nggak kumpul mungkin dengan teman-temannya, tingkat kehadiran siswa tinggi sekali. Disiplinnya ya mungkin ya. Iya, yang perlu ditekankan. Kita antisipasi kantin. Karena kantin tempat berkumpul siswa, sementara kita kantin masih belum diperbolehkan. Sampai saat ini? Iya, kita hanya mencoba mana titik-titik kritis di sekolah itu coba kita hindari. Salah satunya kantin. Terus pengaturan belajarnya seperti apa? Mereka selang-seling atau dibuat 50% setiap hari atau gimana? Iya, kita strateginya 50% kehadiran di kelas. Jadi satu hari itu 4 jam belajar, double shift. Jadi separuh. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Jam 7.30, 4 jam, baru lanjut shift keduanya. Itu yang SD? SD. Kalau juga. sama? Artinya nggak terlalu banyak mata pelajaran yang bisa nggak sesuai dengan itu jadwal pelajaran yang sebenarnya dong ya? Kita sekarang masih pakai kurikulum darurat. Oke. Nah, dengan adanya kurikulum darurat itu, apakah kira-kira sampai di akhir tahun pelajaran itu bisa terserap semua nggak kira-kira Pak? Insya Allah terserap. Kan kita sudah perhitungkan bagaimana mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah terus gini, dengan mereka sekolah tatap muka seperti yang Bapak sampaikan per tanggal 8 Maret ya Pak ya. Tadi Bapak sampaikan juga di UTS ini juga bisa dinilai sejauh mana serapan dari para siswa dari hasil mereka daring kurang lebih 2 tahun. Iya. Kira-kira sudah ada gambaran belum itu presentasinya Pak?
mereka menerima pelajaran dengan daring Iya. dan secara tatap muka itu bedanya berapa persen? Kalau perbedaan kan ini baru ujian pertama. Hasilnya sih memang betul antara sebelum kita pakai daring dengan daring. Soal yang kita buat kan menyesuaikan dengan kurikulum yang diajarkan. Yeah. Hasilnya tidak begitu jauh lah, tidak signifikan perbedaannya. Artinya murid-murid zaman sekarang sudah bisa menyesuaikan, sudah bisa apa yang mereka harus pelajari untuk menghadapi ujian gitu. Jadi apa yang kita coba terapkan itu tidak sia-sia, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah tertentu yang menjaringan internet. Iya, itu yang kita takutkan ya. Karena mereka mau daring juga kan susah di situ. Itu gimana tuh? Ada kebijakan tertentu nggak buat mereka-mereka yang tinggal di daerah cukup jauh dan internetnya susah itu? Iya, pasti ada. Karena kan tidak hanya dari nilai ujian itu bisa menentukan kelulusannya mereka. Ya, jadi untuk hasil ujian tahun ini mungkin dikombin ya. Iya. Jadi tidak hasil tatap muka saja, tapi yang daring kemarin juga ada kebijakan khusus ya Pak. Betul. Ada nggak dari para orang tua murid itu yang mereka ada keluhan khusus ketika mereka melihat hasil dari kerja anaknya itu jadi yang tidak sebaik ketika sebelum ada pandemi, Pak? Kita belum info balik ke orang tua. Ini kan baru Belum, selesai, ya? baru dalam tahap penilaian. Jadi setelah nilai kita dapat, kita kumpulkan, kita rapat di kantor, bagaimana menyikapi kebijakan ke depan untuk peningkatan dari hasil UTS ini. Baru kita sampaikan ke orang tua. Nanti pas sebentar lagi kan ujian akhir. Iya, bulan apa tuh ya? Mungkin nggak lama lagi, dalam 1 bulan ini mungkin sudah ujian. Jadi ini sudah persiapan ujian akhir ya? Iya. Jadi kita nanti info ke orang tua sekaligus pas bagi rapor. Iya. Hal apa Pak yang ditekankan dari pihak sekolah, dinas pendidikan kepada pihak sekolah supaya para siswa itu bisa mencapai target sesuai yang kita inginkan dengan kurikulum darurat itu, Pak? Yang paling penting itu sense of krisisnya murid itu bisa kembali lagi, feel-nya murid itu bisa kembali lagi. Moodnya, semangatnya. Kalau udah semangat itu, yang lain itu bisa mengikuti. Artinya para guru juga dituntut untuk bisa lebih pendekatannya lebih ke personal mungkin. Benar, karakter siswa. Pendekatan karakter gitu. Jadi selama ini murid mungkin di rumah itu terpengaruh lingkungan, sekarang masuk ke sekolah dengan aturan, dengan kebiasaan, supaya menimbulkan semangat untuk datang, untuk belajar lagi sama-sama dengan murid. Itu kan perlu trik khusus. Iya. Ada juga di beberapa tempat ketika dimulai tatap muka itu presentasi kehadiran sedikit. Oke. Bagaimana dengan di Pesawaran, Pak? Kalau di Pesawaran kayaknya enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, karena kita memang dekat. Gitu. Selama ini mereka sudah bosan, jadi mereka tingkat kehadiran bagus gitu. Malah bersemangat. Yang jadi kendala nih orang tua nih yang protes. Kenapa? Karena harus nganter anak muridnya lagi tiap pagi. Memang macam-macam keadaan dinamika. Jadi orang tuanya yang tadinya dagang itu dari pagi itu bisa berangkat dari rumah, sekarang pulang ke rumah dulu nganter anaknya ke sekolah. Gitu. Jadi seperti mulai dari awal lagi. Iya. Ada di info dari beberapa tempat tertentu, Pak. Mereka tatap muka, tapi tetap Zoom. Itu gimana tuh, Pak? Gimana dengan di Pesawaran? Zoom itu digunakan jadi gini. Kejadian kemarin ada suspek COVID di salah satu kecamatan. Oke. Kita tracking mundur. Tracking mundur itu melihat ada nggak dia mempunyai anak yang bersekolah. Ternyata kita tracking mundur ada dia mempunyai putra sekolah di SD. Oke. Jadi khusus SD yang anaknya bersekolah, karena dia sudah kontak dengan orang tuanya, SD itu kita tutup. Nah, khusus SD itu tetap menggunakan daring, kembali ke daring, tidak tatap muka. Gitu. Selama 14 hari. 14 hari. Iya. Terkait dengan Omikron kemarin, Pak, itu pada saat Omikron mereka belum tatap muka ya? Iya, belum. Jadi dimulainya tatap muka itu kan beda-beda ya. Kalau setiap daerah tuh punya kebijakan sendiri waktunya. Enggak, atau kita sama? kemarin tatap muka itu hasil rapat koordinasi seluruh kabupaten kota. Seprovinsi Lampung, jadi berbarengan. Tapi dengan catatan tertentu ya. Iya.
kayak seperti tadi ada daerah tertentu yang memang belum memungkinkan untuk tatap muka. Tatap muka. Oke. Kalau di Pesawaran 100% sudah dari 100% tapi terbatas. Dalam artian shift tadi double shift, 50% kehadiran siswa di kelas. Cara membagi tugas guru agak sulit nggak nih Pak ya? Kalau guru itu dia harus mengajar di 2 shift gitu. Mungkin kan dengan pelajaran yang sama berarti gurunya sama dong. Benar. Jadi memang beban guru jadi besar. Tapi kan inilah guru gitu. Pahlawan sama tanda jasa. Ditempa ya. Iya, ditempa. Jadi guru harus bisa menyikapi keadaan sekolah. Kalau gurunya cukup enak, Mbak. Tapi kalau gurunya kurang itu yang. Nah, ini ketersediaan guru sendiri di Pesawaran seperti apa, Pak? Guru kita dari 5.000-an guru di Pesawaran kita mempunyai itu guru honor itu lebih dari 2.000. Dari 5.000-an itu? Iya, jadi 2.000 itu dibantu oleh tenaga honor. Oke. Sekarang kan penerimaan guru di kita itu tidak banyak, sedangkan yang pensiun tuh 1 tahun tuh cukup banyak. Oh gitu, jadi nggak seimbang ya? Iya, kebutuhan guru kita cukup tinggi sekarang. Karena kalau untuk mengandalkan tenaga honor kan hasil yang kita inginkan itu beda ya? Beda gitu. Lagi pula kan peningkatan mutu untuk tenaga honor itu kita belum bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan. Oke. Iya. Jadi nggak bisa memaksa mereka untuk bekerja maksimal ya? Gitu. Oke. Tapi dengan ketersediaan guru yang masih kurang tadi gimana nih Pak memaksimalkan supaya para siswa ini bisa outputnya bagus gitu, prestasinya bagus gimana Pak? Kita sekarang kenceng untuk peningkatan kualitas guru, baik guru negeri maupun guru honor. Caranya gimana Pak? Kita kasih semacam, kita sudah berapa kali kita kasih seminar, kita kasih walaupun lewat online, kita kasih pembinaan menggunakan instansi yang kredibel gitu. Artinya nggak hanya siswa yang kita push supaya mereka punya hasil bagus, tapi guru ini justru yang menjadi faktor juga kan? Iya, itu yang terpenting. Iya. Biar satu mindset semuanya, satu mindset, satu tingkat pengetahuan yang sama untuk seluruhnya di kabupaten. Oke, sejauh ini kendalanya Pak untuk para guru itu seperti apa? Mereka guru juga punya anak juga kan yang harus sekolah. Nah betul. Itu jadi kendala kita ini sebaran guru. Sebaran ya. Sebaran guru itu untuk di kota tidak ada masalah karena walaupun mereka beban kerjanya tinggi karena rumahnya dekat, tapi aksesnya mudah itu saya pikir nggak ada masalah. Tapi guru yang harus bertugas di kepulauan, sedangkan mereka juga masih punya tanggung jawab dengan rumah, dengan orang tua, dengan anak-anaknya, itu kita harus punya penghargaan yang khusus untuk mereka, gitu. Untuk diberikan kepada guru yang daerah-daerah ekstrim. Oke. Ya, karena kan mau bertugas saja mesti naik kapal. Itu ada berapa daerah yang mereka tempat bertugas seperti Pak ya? Kira-kira gambaran? Ada dua. Daerah? Pulau Pahawang dan Pulau Lebuni. Oh, yang tadi Lebuni dan Pahawang. Kalau Teluk Hantu itu belum? Belum ada sekolah di situ. Oh, belum ada sekolah. Jadi anak-anak sana sekolahnya di mana? Di sekolah terdekat di darat. Gitu, Oke. Tapi akses ke sana ada? Akses ke sana tetap melalui kapal, tetap melalui pakai kapal. Iya, itu mungkin menjadi bagian dari yang blank spot tadi ya. Dan menggunakan sekolah non formal. Oke. Nah, tenaga pengajarnya? Dari kita sudah siapkan sekolah non formal. Itu guru ASN atau gimana Pak? Iya. ASN ya. Oke ya. Artinya tidak bisa terlalu berharap terlalu besar ya Pak ya. Dengan hasil kalau mereka yang jauh sekolah non formal dengan kondisi sekarang seperti ini, kira-kira dari Dinas Pendidikan sendiri memberikan standar nggak? Kira-kira capaian prestasi dari anak-anak secara akademik itu seperti apa, Pak? Iya. Kalau tingkat memang graduate-nya lulusnya itu pasti mereka lulus penyesuaiannya macam-macam. Gitu. Iya. Seperti di kepulauan kan tidak hanya dari hasil kerja ujian, tapi juga
dari belajar mengajarnya, dari tingkat kehadiran, banyak faktor yang kita gunakan. Dan untuk pemerataan hasil untuk seluruh kabupaten pun tidak sama. Ada perlakuan khusus di daerah kepulauan. Untuk kota dengan daerah kepulauan atau daerah terpencil beda-beda ya. Tapi kita apakah guru yang ditempatkan di daerah itu juga memang dia sudah punya kompetensi yang bagus, dipilihkan yang seperti itu atau gimana Pak? Karena kan kita sudah membuat perjanjian tertulis dengan guru yang ditempatkan daerah kepulauan. Sebelumnya kita berikan mereka bahwa tugas di sana itu nggak mudah dan perhatian pemerintah ke sana kan lebih. Jadi dia harus punya komitmen tinggi tentang tanggung jawabnya di sana. Gitu. Baik Pak, di 1 menit terakhir ya Pak ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa tentang perkembangan dari para siswa SD dan SMP di Kabupaten Pesawaran ketika bedanya ketika daring dan tatap muka seperti sekarang ini? Penyampaian saya cuma untuk kepada teman-teman guru itu tetap semangat, bangkitkan kembali semangat siswa, jangan mudah putus asa. Semua pasti bisa. Jadi harus saling menyemangati nih sebenarnya. Karena seperti yang kita sampaikan tadi kan, guru juga punya anak yang harus didampingi ketika dia daring. Benar. Sementara dia harus menunaikan tugas sebagai guru memberikan daring kepada siswa yang lain. Betul. Itu ada kebijakan apa kalau dari pemerintah sendiri Pak, dari Dinas Pendidikan kepada tenaga guru yang juga menjadi orang tua ada yang harus mendampingi anaknya. Untuk waktu nih Pak. Kalau kebijakan mungkin sama. Pinter-pinter gurunya ngatur. Karena kan tugas utama mereka tetap sebagai guru dan tanggung jawab mereka besar sekali untuk mengajarkan murid. Jadi kondisi untuk tanggung jawab dia di rumah itu disesuaikan dengan keadaan di sekolah anak-anaknya mungkin. Yang pasti ketika kita sampaikan bahwa Pesawaran sudah seperti daerah lain sudah melakukan sekolah tatap muka 100% dengan dibagi 2 shift Pak ya. Per hari ini mungkin ya, per kita talk show hari ini, gambaran yang bisa Bapak sampaikan apa Pak? Cara mereka menyerap pelajaran, cara guru menyampaikan masih kaku atau sudah berapa persen bisa diserap oleh para siswa tuh Pak, cara penyampaian gurunya? Kalau murid, saya yakin sudah bagus. Kenapa? Karena mereka sudah lama nunggu untuk sekolah. Gitu. Jadi mereka sudah semangat ya. Sekarang guru yang tadinya dari rumah pun bisa ngajar dengan kondisi seadanya, sekarang harus hadir di sekolah dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi perubahan sistem itu ya mereka harus kembali semangatnya, harus memunculkan lagi dan harus bisa gitu. Dan untuk kurikulum darurat tadi itu Pak, apakah itu memang sudah menyerap semua mata pelajaran yang dibutuhkan untuk 1 semester? Sudah mencakup seluruhnya. Dan hasilnya sejauh ini Pak? Hasilnya sudah cukup bagus, sudah bisa, artinya yang mereka ajarkan ke murid, yang ke siswa, kita uji coba dengan ujian kemarin, hasilnya sudah bisa dibilang mencapai yang diinginkan. Karena bahasa mengajar dengan daring, bahasa mengajar dengan tatap muka kan beda ya? Beda banget. Kalau tatap muka kan bisa lebih akrab mungkin antara guru dengan murid, tapi ketika daring yang kita lakukan sudah hampir 2 tahun ya kurang lebih ya Pak ya, itu mungkin sangat banyak dimaklumi mungkin ketika siswa mengumpulkan hasil tugas yang tidak maksimal. Kira-kira gitu nggak Pak? Benar, permakluman itu memang sangat besar karena kondisi sosial siswa itu yang paling menentukan di rumah, lingkungan paling menentukan. Perhatian orang tua juga berperan besar di situ. Terkadang anak-anak di rumah menuntut orang tuanya bantu dia untuk mengerjakan PR. Dan kondisi orang tua tidak semuanya siap. Dipaksa untuk siap. Jadi si anak ini juga kadang bingung mau tanya sama siapa, karena orang tuanya masih berdagang, mungkin masih kerja, cari nafkah. Atau mungkin tidak cukup pengetahuan juga untuk mengetahui anaknya ya. Mau tanya kakaknya masalahnya sama gitu. Jadi peran guru itu kadang-kadang bisa jadi untuk tempat sharing siswa juga. Dia tanya secara online kepada guru. Secara personal ya. Guru juga harus membuka diri untuk bisa kapanpun ditanya oleh siswa atau wali murid. Benar. Baik Pak, terima kasih banyak untuk obrolan kita Bapak Anca Marta Utama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana sistem
pembelajaran yang sudah dilakukan di Kabupaten Pesawaran mulai tanggal 8 Maret 2022 tatap muka, seperti juga dengan daerah-daerah lain di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan harapan kita sama ya Pak ya, bisa terwujud dengan adanya kurikulum darurat ini, capaian prestasi para siswa seperti yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Sukses selalu Pak, sehat selalu, dan terima kasih untuk waktunya. Pemirsa, demikianlah obrolan kami dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, Bapak Anca Marta Utama. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.